atasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapipun. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan sedikit menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya ini berkaitan dengan visi sekolah kita yang berbudaya. Ini terkait dengan kayak sopan santun, perilaku siswa terhadap kita begitu. Selanjutnya, ini saya calon guru penggerak angkatan 7, kemudian fasilitatornya ada Pak Ayu MPD, kemudian ada pengajar praktiknya yang kemarin datang Pak Wan Mugiawan. Selanjutnya, ini materi kita pada hari ini membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 positif kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini. Di PMM sebenarnya ada, Bapak Ibu udah mempelajari mungkin topik yang pertama atau yang kedua terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya guru penggerak ini masih berkaitan dan materinya ada di PMM semuanya Bapak Ibu. Tapi guru penggerak mungkin lebih tugasnya lebih di ini kan seperti membuat video dan lain sebagainya. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam kurikulum merdeka ini kita sebagai guru itu cuma menuntun, tidak lagi menuntut ya Bapak Ibu ya. Menuntun ini gimana? Karena setiap siswa itu berbeda-beda. Setiap siswa punya potensinya masing-masing, punya perilakunya masing-masing. Kita, guru ini cuma bisa menguatkan karakter mereka aja. Mereka udah punya dasarnya nih. Kita mungkin seperti diibaratkan kalau kata Ki Hajar Dewantara kayak petani. Petani kita yang padinya itu siswa-siswa kita. Jadi gimana kita merawat, gimana kita ngasih pupuk itu diibaratkan padi itu. Kita nggak bisa merubah padi menjadi jagung, nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi padi ya jadinya padi juga. Nah mungkin Bapak Ibu udah tahu trilogi KHD, Ingat Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, Putri Handayani. Jadi dalam membimbing siswa itu, kemudian ada nggak kaitannya dengan disiplin positif? Ada. Disiplin positif pasti ketika kita dalam proses pembelajaran melakukan proses menuntut, ada aja perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan harapan kita. Gimana cara kita melakukan solusinya? Ini belajar di modul 1.4 ini, disiplin positif. Terus nah ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada yang mau berpendapat nggak disiplin itu apa sih? Kalau sebelum Bapak Ibu tahu disiplin, yang di pikiran Bapak Ibu disiplin itu bagaimana? Kepatuhan, ya kepatuhan. Kepatuhan, kata Bu Putri, kata Buni, tepat waktu, ya benar disiplin. Ada lagi? Ada lagi disiplin? Mengikuti aturan. Mengikuti
aturan itu mungkin ini. Nah, di sini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara itu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nanti kita akan bahas. Tujuan dari disiplin positif itu apa? Menanamkan motivasi. Jadi ada 3 motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi yang pertama yang dari luar itu ada motivasi intrinsik yang dari dalam itu. Jadi kita termotivasi melakukan sesuatu bukan karena ada dorongan dari luar atau ada penghargaan. Jadi kesadaran kita sendiri, motivasi dari dalam diri kita. Kemudian ini teori kontrol. Bapak Ibu kalau misalkan sebelumnya memang saya berpikiran kalau guru itu bisa mengontrol murid. Guru itu memang bisa mengontrol sebelumnya. Tapi setelah mempelajari modul ini ternyata yang sepenuhnya bisa mengontrol murid ya mereka sendiri. Jadi gimana dalam modul ini gimana caranya menumbuhkan motivasi dalam diri mereka itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan atau bukan karena apa. Tapi mereka sadar sendiri, oh harus bertanggung jawab nih, kembalikanlah ininya ke sini. Nah ini semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak pasti memiliki tujuan, misalkan melakukan hal apa memiliki tujuan. Lanjut patokan. Ini ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang akan dituju menjadi tujuan kita, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini nilai-nilainya itu kalau dalam sekolah mungkin karena tujuan ini profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya ini mandiri, gotong royong, bernalar kritis, ada lagi bertanggung jawab, mereka saling menghormati, menghargai, sopan santun, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan dulu. Lanjut Pak. Ini yang tadi saya jelaskan, teori motivasi ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata memang siswa ini motivasinya memang masih yang pertama. Dia eksternal, mereka melakukan sesuatu karena mereka tidak dihukum, gitu. Contohnya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga sama dari luar mereka. Mereka misalkan melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah misalkan begitu. Ketika kita keseringan memberi hadiah itu juga nggak bagus. Jadi mereka terfokusnya itu pada hadiah itu, ini nggak dapat hadiah lagi, males gitu. Kalau misalkan kita keseringan memberikan hadiah begitu, ternyata penghargaan juga balik bawah. Nah, yang terakhir ini motivasi dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Saya kalau melakukan tersebut dampaknya itu untuk saya apa? Misalkan ikut pelatihan kan harus dapat sertifikat. Saya ikut pelatihan biar dapat sertifikat. Itu eksternal apa internal? Eksternal. Karena apa? Itu tujuannya cuma buat dapat sertifikat. Penghargaannya kan apa sertifikatnya? Kalau misalkan kita alasan ikut pelatihan biar ilmunya menambah gitu, biar tahu tentang hal-hal yang baru, itu berarti motivasi internal. Lanjut Pak Tokan. Ini ada hukuman dan penghargaan. Perbedaannya apa hukuman dan penghargaan? Yang pertama, hukuman itu dibuat oleh guru dan dibuat secara tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, murid merasa tersakiti. Kalau penghargaan menurunkan motivasi, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi perbedaan hukuman contohnya misalkan apa? Ketika anak-anak terlambat, ya sudah, kamu terlambat, kamu berdiri di depan tiang bendera dari pagi sampai siang, hormat. Itu hukuman apa penghargaan? Hukuman ya. Hukuman. Kalau penghargaan beda lagi, kita memberikan sesuatu imbalan.
ini kita pakai, jadi Bapak Ibu kalau ketika kita menyelesaikan masalah dari siswa bisa pakai ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi ini langkah yang paling terbaik untuk melakukan penyelesaian kepada siswa. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi ini kita menggali dulu kenapa mereka melakukan kesalahan itu. Apa alasannya, Nak? Nah, kemudian kita menanyakan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus, kalau misalkan mau pakai restitusi, harus bikin keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi nanti kita tanyakan kepada siswa alasannya, keyakinan yang mana, itu di restitusi. Nah, ini keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu diusahakan karena kita mungkin sekarang udah mandiri berubah menggunakan kurikulum merdeka, setiap kelas bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibuatnya bareng-bareng sama mereka, sama murid-murid kita. Mereka berpendapat kelas yang kalian impikan itu yang seperti apa, Nak? Oh, misalkan yang bersih, Bu. Jadi mereka disuruh membuat di kertas nulis yang kayak gimana yang mereka impikan dan kesepakatan yang ingin mereka tujukan, misalkan mengembalikan tip X ketika meminjam, yang seperti itu. Nanti dibuat kalimat positif. Jadi kata-kata yang dilarang meminjam, dilarang datang terlambat. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif begitu. Datang tepat waktu. Lanjut. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Ketika anak melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu, ada tujuannya. Biasanya rata-rata dari 5 kebutuhan ini ada salah satunya yang belum mereka terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu apa? Bertahan hidup. Ini berhubungan dengan biologis, fisiologi, kayak rumah, kayak makanan, dan seperti itu. Ketika misalkan di kelas 1 ada yang rebut-rebut, ada yang mengambil bekal temannya, berarti kita tanyakan dulu, kebutuhan misal Doni mengambil makanan temannya, misalkan, berarti kebutuhan Doni ini apa ya? Apa mungkin secara untuk survivalnya dia belum sarapan? Mungkin kita cek dulu itu, apa belum sarapan? Gitu. Kemudian yang kedua apa? Mereka membutuhkan kasih sayang. Jadi mereka butuh rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power. Lanjut Pak Bapak. Nah, ini ya Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kadang anak-anak juga dia butuh penguasaan. Misalkan sebagai ada siswa yang dia pengen itu maju, kalau nggak pengennya itu berarti mereka sedang membutuhkan untuk diakui gitu. Jadi mereka butuh penguasaan itu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang ketika belajar ada anak-anak yang misalkan kurang antusias, mungkin mereka butuh kurang semangat, mungkin mereka butuh pembelajaran yang lebih, misalkan pakai misalkan kita nyanyi-nyanyi, ayo ice breaking atau apa, dia butuh kesenangan itu. Kemudian yang kelima, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kebebasan ini biasanya mereka untuk butuhnya itu melakukan pilihan. Jadi kita selalu misalkan begini,
butuh dilihat, maksudnya mereka butuh pendapat, ya. Kita butuh mendengarkan apa yang mereka utarakan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya ini 5 posisi kontrol guru. Ini kita bisa merefleksikan. Saya juga waktu belajar, oh berarti saya ini selama ini ada di posisi penghukum. Oh berarti saya selama ini ada di pemberi bersama. Ada posisi teman, ada pemantau, yang terakhir ada manajer. Yang diharapkan nanti kita bisa menjadi di posisi manajer, gitu ya Bapak Ibu. Yang penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik kayak mereka tadi suruh lari keliling lapangan misalkan, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu nggak ada kaitannya sama yang mereka lakukan, misalkan mereka terlambat disuruh keliling lapangan, itu kan nggak berhubungan. Kalau konsekuensi itu masih berhubungan. Ketika mereka terlambat, oh berarti kamu konsekuensinya nanti istirahat, nggak usah istirahat dulu 10 menit, kamu belajar dulu kamu karena kamu kelas sekian menit. Itu namanya konsekuensi. Ini pemberi rasa bersalah biasanya bersuara lebih lembut, menggunakan kerenyangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ayolah nak, nanti gimana di kepala sekolah, mungkin saya seringnya memberi rasa bersalah sama teman. Biasanya saya melakukan itu. Teman ini juga tidak bilang cuci murid, namun kami takut berupaya mengatur murid mengambil persuasi. Ayolah nak, bantu ibu, posisi sebagai teman. Yang ini pemantau, dia masih konsekuensi. Oh kamu telat, berarti konsekuensinya ini. Jadi dia selalu memainkan dengan peraturan konsekuensi. Kalau manajer ini yang menggunakan segitiga restitusi. Kita nonton video aja ya Bapak Ibu. Video 5 posisi kontrol. Jadi yang akan ditampilkan kita Bapak Ibu nanti menonton bersama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Udah kelihatan. Nah ini tadi 5 posisi kontrol kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi dia langsung, kalau penghukum itu langsung misalkan kayak nunjuk-nunjuk atau apa. Oh kamu ini udah salah. Iya lagi gitu-gitu mungkin ya. Udah kamu lari keliling lapangan, itu mungkin penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kayak misalkan kamu telat, nanti gimana ibu pasti dimarahin kepala sekolah. Nanti gimana orang tua kamu, jadi mereka merasa bersalah. Oh iya, mereka yang melakukan itu salah. Mereka merasa diri mereka ini terpuruk begitu ya Bapak Ibu. Kemudian teman, tadi udah dijelaskan juga kalau teman, ayo mana bantu teman. Jadi mereka, murid kita, kalau kita sebagai teman, jadi cuma ngomongnya sama kita aja, sama orang, sama guru lain, mereka tetap melawan. Gitu, kalau dalam proses teman itu. Kemudian yang pemantau, ini tadi sudah dijelaskan juga, yaitu tentang apa? Jadi dia langsung ke konsekuensi. Oh iya, aku telat, konsekuensinya berarti ini.
terakhir manajer ini sesuai dengan segitiga restitusi. Lanjut lagi. Iya, lanjutnya. Slide. Yang itu. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di menstabilkan identitas ini kita melakukan jadi biar mereka itu nggak merasa turun ketika melakukan kesalahan. Oh iya, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Gak ada yang manusia yang sempurna. Pasti kan kalian juga pernah terlambat kan? Iya bu. Jadi mereka ngerasa gimana? Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi mereka pasti punya alasan. Kalau boleh tahu alasannya kenapa kamu datang terlambat nak? Begini bu, tadi saya tidurnya telat bangun gitu kan. Oh iya, telat bangun ya, iya bu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Berarti keyakinan yang mana yang kamu langgar nak? Disiplin bu, saya tidak disiplin. Mereka jawabnya iya. Oh iya, kamu gak disiplin. Nah sekarang gimana nih? Kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Iya bu, mau bu. Caranya gimana memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita diskusi cara solusinya gimana nih? Kamu kan datang terlambat nih, gara-gara bangunnya telat. Solusinya gimana? Biar kamu nanti gak telat lagi gimana? Jadi mereka sama-sama berpikir, oh iya bu, nanti saya suruh mama saya bangunin deh bu gitu. Iya, itu bisa jadi solusi. Nanti kamu dibangunkan oleh ibu kamu. Iya bu. Nah setelah itu baru kita jadi menanyakan di segitiga restitusi ini lebih ke konsekuensi. Misalkan ada yang merobek kerudung temannya, oh berarti nanti sudah menanyakan keyakinan, solusinya gimana nih? Oh nanti saya akan perbaiki bu kerudungnya. Gitu. Selanjutnya nah ini bu yang saya pernah melakukan segitiga restitusi kemarin sama siapa? Anak-anak kelas 6B. Jadi contoh segitiga restitusi. Baik, itu nanti di-fullin aja pas ngeditnya. Pas ngedit ini dimasukin tapi full. Iya. Jadi tambahin ya. Jadi banyak. Ini biar lihat dulu. Jadi ini datang terlambat ya Bapak Ibu. Siapa? Ini Ami nanti. Terima kasih lagi. Nanti dulu. Ini pakai segitiga restitusi yang tadi ya Bapak Ibu. Mana suara sih? Nggak kedengaran ya Pak ya. Tadi sih dia terlambat. Yang tadi menstabilkan identitas, iya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu udah. Ya. Ini udah di akhir Bapak Ibu, boleh kalau misalkan kita sharing aja diskusi, mau nanya, mau memberikan umpan balik, menambahkan, boleh Bapak Ibu. Silakan. Pak Irianto. Biasanya ini Bu, Ya. anak yang pergaulannya di luar itu udah banyak berkumpul dengan orang-orang luar. Biasanya anak itu diomongin atau dikasih suruh tertib itu sulit biasanya Bu.
itu cara menanganinya gimana? Contohnya untuk tahun kemarin si Ferry Iya. Iya. Itu merasa kewalahan seorang guru. Iya. Oh, jadi mungkin udah berpengalaman juga, tapi mungkin kita, maksudnya saya hubungkan sama materi ini ya Pak ya? Iya, iya. Maksudnya misalkan Ferry memang udah tahu sih Ferry itu. Mungkin yang pertama yang dilakukan mungkin kita asesmen diagnostik dulu, maksudnya menggali asal usul. Nah, asal usul keluarganya dia. Asal usul keluarganya dia. Kayaknya dari 5 kebutuhan dasar itu ada yang belum Ferry terpenuhi. Misalkan itu bertahan hidup, atau dia rasa apa? Dia membutuhkan rasa kasih sayang, atau entah dia membutuhkan penguasaan. Maksudnya dia bebas memilih, ataukah dari kelima itu apalagi tadi kebebasan, dia butuh kebebasan. Jadi kita lihat dulu mungkin ya si Ferry ini sebenarnya butuh yang mana sih? Kalau dilihat dari latar belakang keluarganya itu mungkin yang pertama itu. Terus mungkin yang kedua, setelah kita tahu oh ternyata si Ferry ini butuhnya misalkan ataukah dia kesenangannya kurang gitu, maksudnya dia di rumah mungkin kesenangan juga tuh kayak tertawa, kayak bahagia, mungkin kebahagiaannya kurang bahagia mungkin. Ya. Itu kebebasan. Kebebasan atau penguasaan tadi mungkin itu. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, mungkin kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi si Ferry ini kita ajak mikir biar mereka, dan itu kemarin itu memang kesalahannya maksudnya kan kemarin belum, aku juga kesepakatan kelas aja, nggak membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kan lebih ke poin-poinnya yang kayak apa sih, tanggung jawab, disiplin, yang begitu. Nah, mungkin terus lagi ya Pak Irianto. Yang kedua, yang mungkin dalam penyelesaiannya kita pakai segitiga restitusi itu, kita coba pakai segitiga restitusi. Maksudnya walaupun masih kaku, kita tanyakan keyakinan yang kelas yang mana sih Ferry yang belum kamu ini. Keyakinan kelas yang mana? Oh iya Bu, keyakinan kelas bertanggung jawab. Tadi juga ada siswa yang nggak mengerjakan PR. Oh berarti nggak bertanggung jawab. Terus gimana nih solusinya? Kalian kan nggak mengerjakan PR. Apa kalian bisa memperbaiki rasa tanggung jawab itu nanti ke depannya gimana? Iya Bu, S1 Bu. Berarti nanti kalian mau lebih bertanggung jawab? Iya Bu, lebih bertanggung jawab. Sekarang solusinya biar kalian kerjain PR gimana? Tapi tadi makanya saya kasih ini lagi. Dia punya janji untuk apa ya, untuk diri sendiri. Iya. Jadi ini tuh dia lebih mengembangkan motivasi intrinsiknya itu apa? Jadi dia nggak ke hukuman, bisa ke konsekuensi. Jadi hukuman itu pilihan terakhir, boleh dihukum boleh, tapi itu pilihan terakhir setelah kita melakukan segitiga restitusi. Jadi pilihan paling terakhir. Karena ada juga teman guru juga, Pak saya ini ngajar SMA, apa bisa saya pakai segitiga restitusi? Oh SMA ini, tapi saya seringnya hukuman katanya. Ya ada waktu tertentu, kalau udah mentok ya boleh ini. Atau mau juga ini ya kan masih terbaru kan yang Zahra. Atau mau diidentifikasi grup Zahranya. Maksudnya gimana Zahra? Zahra ini Pak? Iya, Anak Pak Hukuman mana Ibu? Diri iya boleh. Pasang-pasang status terus ini. Iya ini kan jadi makin lebar. Maksudnya nanti malah dari pihak sekolah lain tahu. aku malah orang tahu buka sih. Tapi nanti Tapi Pak kalau misalkan mau
panggil admin lagi bonus. Berarti dia orang lama udah gitu ya, nggak udah bisa ngono loh, maksudnya bisa sih. Maksud saya kan begini, kalau itu kan urusannya jangan langsung murid-murid langsung biaya masukin. Seolah kan dia jadi guru ya. Maksudnya panggil yang pihak Kali-kali main gitu. maksudnya jadi kedua belah pihak yang juga dipanggil. Maunya dia gimana loh? Maunya, maksudnya maunya mamanya atau Zahrahnya? Dia ketakonnya. Tapi tetap di terakhir harus nemuin nanti kalau udah masih Iya. ditemuin. Jadi sekolah senang ngatur itu mamanya. Anak kan tinggal ikut sama gurunya tuh. Iya. So, di Maksudnya itu ada berikan saranan dia nggak apa. Baiklah Bapak Ibu, mungkin materi pada pertemuan hari ini cukup. Tadi kita juga sudah melakukan diskusi. Kemudian di akhir juga diharapkan Bapak Ibu membuat aksi nyata keyakinan kelasnya. Nanti bisa Bapak Ibu upload di PMN. Nanti keluar sertifikatnya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu direkam, nanti baik foto maupun video nanti bisa diupload di PMN. Nanti mudah-mudahan keluar sertifikatnya. Nambah-nambah ini. Mungkin saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Kesalahan itu datangnya dari saya. Kepada Allah saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, halo. Hai, halo. Awas, jangan ketuker ya. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Jadi, yang pertama yang kalian pikirkan, yang kalian mimpikan itu yang kalian pengen kelas kayak seperti apa? Ya. Nah, yang mimpi-mimpi kelas yang kalian inginkan, kalian tulis di sini ya. Ya, kalian tulis di sini. Satu orang itu pasti satu. Misalkan saya pengen kelas yang begini, saya pengen kelas yang begini, yang gimana ya? Ya, silakan. Yang di depannya, jangan yang ada lemnya. Yang ditulis yang di depannya, jangan yang ada lemnya. Udah. Apa? Tulisnya jangan yang ada lemnya. Kalian pengen kelas seperti apa? Tulis. Misalkan kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang gimana ya? Gimana tadi? Oh? Seru. Terserah kalian. Kelas yang bagaimana? Tulis di sini ya. Nah, ayo. Ya. Yang sudah boleh ditempel di sebelah sini. Kalian memimpikan mimpi kelas, mimpi kelas. Nah, ditempel di sebelah sini yang udah boleh ditempel. Ayo, kalian pengen kelas yang seperti apa? Nempel di sana nak. Satu. Yang benar, tempelnya yang benar. Tempelin lagi.
Ini kelas yang jujur, siapa nih yang kelas yang bersih, rapi, tenang, bagus dan indah. Saya kan jawab bagus dan indah, ya. Kemudian kelas nyaman, bersih, rapi, bagus, indah, ceria, ya. Kemudian kelas yang jujur, jawabannya rata-rata begitu. Nyaman, bersih, indah, bagus, ceria, rapi, jujur. Itu kelas yang kalian ingin. Sekarang biar mimpi kalian ini terwujud, apa kesepakatan kelas yang kalian menurut kalian harus dilakukan, ya? Tulis di sini. Saya ingatin Ya. ada. Sudah? Kesepakatan kelas, ya. Tulis di sini. Misalkan untuk mewujudkan mimpi kalian ini, jangan ini, gitu. Dilarang boleh. Ya, kayak kemarin. Gila sini. Bu, ini terserah kalian. Kenapa? Pegang dulu. Tulis yang seperti apa ya? Vinu, kenapa nak? Vinu sakit. Belum sarapan. Kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Misalkan jangan seperti ini, dilarang begini, seperti kemarin. Ya udah tulis di situ, nggak apa-apa. Harusnya kamu ini mimpi kamu. Peraturan kelas seperti apa yang kamu inginkan, ya? Peraturan atau kesepakatan? Kalau udah tempel, ayo. Kalau udah tempel. Kalau udah tempel, yang udah mundur. Enggak. Udah? Sekarang lihat di sini. Nih, dilarang menghina orang tua, dilarang berbohong, dilarang duduk di meja, dilarang berlari ketika sekolah masuk. Sekarang kita kelompokkan, ya. Ini kan masih kalimatnya ini masih negatif, kita buat menjadi kalimat positif, nilai-nilai kebajikannya. Ibu, Bu, yang mana ya? Nih, sekarang dilarang menghina ortu
menjaga keamanan. Iya, menjaga keamanan. Bu, jatuh Bu. Yang mana? Bawah. Nanti dulu. Dilarang duduk di atas meja, berarti maksudnya ke sopan santun. Kemudian dilarang merusak. Dilarang merusak masuknya ke kemana? Bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Di sini ya. Dilarang duduk di atas meja sama ini sopan santun. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, berarti di sini menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah ini ya. Nah, terus ada lagi saling menghormati, berarti masuk ke sini ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kebersihan masuknya. Buang sampah sembarangan, kebersihan. Kemudian sama, dilarang membuang sampah dan lari-larian di kelas. Nah, di sini memukul meja, mana? Sopan santun, bisa juga menjaga keamanan. Mencoret meja, tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab bisa, menjaga kebersihan juga bisa. Harus jujur, sopan santun. Ini dilarang membuang sampah sembarangan. Ini sampah di selorot. Nah, benar. Dilarang membuang sampah di laci. Siapa nih? Nah, menjaga. Dilarang ribut di dalam kelas, berarti keamanan. Harus mendengarkan percakapan Ibu Ai, tidak boleh berisik. Berarti yang mana nih? Harus mendengarkan percakapan Ibu Ai, tidak boleh berisik. Yang sopan santun bisa. Jangan membuli, saling menghormati dan menghargai. Ada lagi, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini di sini. Sekarang lihat, ini namanya tadi kan peraturan kelas, ini namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kalian setuju nggak dengan keyakinan kelas ini? Hah? Setuju? Kalian mau meyakininya nggak? Mau meyakininya tidak? Mau nggak? Sepakat ya? Konsekuensinya apa kalau kalian tidak meyakininya? Konsekuensinya apa? Nanti konsekuensinya tergantung dengan kesalahan kelas, ya. Konsekuensinya nanti ada. Ini udah setuju kan? Sudah, harus diyakini. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau ditanya keyakinan kelas 6B ada berapa? Yang pertama apa? Iya, yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Iya, sekarang nanti kita akan tempel, kita akan buat di dinding keyakinan kelas kita ini ya. Udah, itu keyakinannya. Silakan, boleh kalian tulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Saryani, wali kelas 5B dari UPT SD Negeri 3 Kresno Mulyo. Saya adalah teman sejawat dari CGP Angkatan 8 Aerohmatika. Di sini saya akan menyampaikan umpan balik tentang modul 1.4 budaya positif. Ya, setelah saya menyimak pengimbasan yang disampaikan oleh Bu Aerohmatika tentang disiplin positif, saya lebih memahami bahwa cara menangani siswa berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Di situ saya lebih paham di mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana sosok guru tersebut biasanya setelah siswa melakukan kesalahan, beliau melakukan hukuman atau memberikan hukuman yang kadang tidak sesuai jalurnya dengan apa yang kesalahan anak buat atau siswa lakukan. Seperti anak melakukan kesalahan terlambat masuk sekolah, tapi guru itu memberi hukuman disuruh berjemur di bawah tiang bendera atau lari di halaman. Itu adalah contoh guru sebagai penghukum ya, yang tidak sesuai dengan kesalahan yang anak buat. Yang kedua, sebagai pemberi rasa bersalah. Di sini sosok guru pemberi rasa bersalah seperti ketika siswa yang dikehendaki ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan guru, maka guru tersebut biasa mengeluarkan kalimat atau statement seperti, "Tuh kan nak, gara-gara kamu ibu jadi dimana kepala sekolah." Nah, itu sosok guru yang sebagai pemberi rasa bersalah, sehingga memberikan efek kepada anak atau murid, sehingga anak itu merasa ikut-ikut bersalah, merasakan rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau sebagai teman ini lebih ke guru yang mengharapkan muridnya selalu membantu ibu. "Ayo nak, bantu bu guru ya supaya kelas kita rapi. Ayo nak, bantu ibu dong," seperti itu. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Artinya di sini sosok guru menghubungkan kesalahan dengan konsekuensi yang lebih sesuai. Ya. Yang terakhir, tipe guru sebagai manajer. Di sini adalah yang sesuai diharapkan dalam kurikulum Merdeka, bahwa guru sebagai manajer itu adalah guru yang menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya, dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tersebut, di mana kita pertama menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas anak, bahwa kita memahami bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, ya, baik siswa atau guru, semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengetahui alasan peserta didik itu melakukan kesalahan. Kenapa alasannya mereka bisa melakukan kesalahan tersebut? Kenapa sih si A bisa melakukan kesalahan tersebut? Nah, kita harus cari tahu alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di kelas, bahwa kesalahan yang dilanggar anak tersebut ada dalam keyakinan kelas. Jadi kita harus menanyakan, setelah anak tersebut melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan supaya tidak terulang lagi. Misal di sini Ferry selalu datang siang atau terlambat, ya. Bagaimana nih Ferry supaya kesalahan kamu tidak diulangi lagi? Ya, jadi kita cari solusinya bersama. Nah, akhirnya di sini untuk didapatkan solusi terbaik. Misal mengajak wali murid bekerja sama untuk mengingatkan anaknya supaya tidak datang terlambat lagi. Seperti itu. Saya kira cukup penyampaian umpan balik tentang modul 1 budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muflihati Hasanah, wali kelas 1. Setelah adanya pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, saya jadi tahu bagaimana cara untuk mengetahui disiplin positif pada anak-anak. Ada juga
kami sudah mengetahui bagaimana cara menyusun keyakinan kelas untuk menciptakan kepercayaan dari wali murid juga peserta didik di dalam kelas. Selain itu juga kami memahami adanya segitiga restitusi yang dimana kami tidak harus memberikan hukuman atau hadiah, tapi membangun kepercayaan pada dirinya untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri, bagi saya sebagai pendidik ataupun bagi peserta didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.